Shalom adik-adik Restoration Kids. Wah, seneng banget hari ini bisa ketemu sama adik-adik semua untuk ngerayain hari spesial. Hari apa ya kira-kira adik-adik? Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Wah, dahsyat. Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang dahsyat buat setiap kita. Udah siap belum adik-adik untuk ngerayain hari kebangkitan Tuhan Yesus? Yuk sama-sama kita masuk ke gereja. Shalom, Michelle. Apa kabar hari ini? Ini adik-adik, Kak Michelle udah pakai baju yang rapi, baju yang cantik lah, the best. Nah, kalau mau ibadah, adik-adik harus pakai baju yang rapi. Oke, yuk lanjut. Shalom everyone. Wah, ketemu lagi nih. Wah, kayaknya udah pakai alat, udah bawa Alkitab nih adik-adik, bawa buku, bawa catatan, bawa catat. Jadi kalau mau ibadah harus siapin Alkitab, oke? Siap? Yuk kita naik ke atas. Wah, udah gak sabar ya. Let's go, let's go. Wah, ada Anas. Lagi mana kan? Wah, shalom dulu dong. Lagi asik nih kayaknya. Kalau kita mau ibadah nih Mas, makanya udahan dulu ya. Udah kita biar konsen, biar fokus sama firman Tuhan. Oke? Sip, yuk lanjut yuk. Kalau ibadah jangan sambil makan ya adik-adik. Wah, ada siapa nih? Shalom guys. Shalom kakak Pasca, kakak Karin. Wah, lagi main HP. Kita mau ibadah guys, kita mau ibadah. Matiin dulu boleh ya? Nah, kalau ibadah kita harus fokus, nggak boleh sambil main HP atau kayak tadi Kak sambil makan. Jadi hentikan aktivitasnya dulu, kita sama-sama ibadah. Let's go upstairs. Nah, udah sampai nih. Yuk ke depan. Let's go. Nah, kita siapkan hati kita hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi, buka kuping adik-adik, duduk yang manis, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Oke? Selamat beribadah. God bless you all. Shalom adik-adik. Yuk kita memuji Tuhan. Pada hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Yuk kita naikkan pujian bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini terjadi kemenangan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia menang atas kuasa maut. Yuk kita memuji Tuhan, kita bersuka cita. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Prapaskah. Haleluya. Shalom adik-adik. Shalom Karianti. Selamat Paskah. Selamat Paskah adik-adik. Iya adik-adik. Ada sukacita? Pasti ada dong. Iya, hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita. Iya benar. Sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau nanya dulu sama Kak Rani. Nanya apa kak? Kak Rani, rumahnya pernah mati lampu gak? Pernah dong. Malam-malam? Iya malam gelap banget lagi. Oh, jadi gimana dong Kak? Aku nyalain lilin. Oh iya, terus lilinnya taruh di mana? Di meja. Ya, Kak Rani, emang yang perlu lilin itu semut ya? Kan biar lantainya kelihatan kalau kita jalan. Ya, tapi Kak Rani gak bisa lihat Kak Iren dong. Oh iya benar. Kalau kita nyalain lilin, biasa kita taruh di mana adik-adik? Biasa di atas meja. Iya. Kalau firman Tuhan mengatakan kita menaruh pelita di atas kaki Dian, tempat yang tinggi, supaya ruangannya jadi terang. Nah adik-adik, dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, tapi karena ini tahu nggak, emang di dalam kita ada terang? Pasti ada dong. Tapi apa ya kak ya? Terang itu di dalam kita adalah Roh Kudus. Jadi supaya kita nunjukin kalau kita anak Tuhan, ada Roh Kudus, kita harus Selalu berbuat baik. iya, betul adik-adik. Mari adik-adik, saat ini kita nyanyikan This Little Light of Mine. Mari adik-adik, kita menjadi terang bagi sekeliling kita. Dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, kita harus suka apa-apa. Berbuat baik. Apa ya? Menolong papi mami. Iya benar. Boleh gak pelit sama teman? Gak boleh. Iya betul. Gak boleh nakal juga ya. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Adik-adik, dan kemanapun kita pergi, kita tetap harus berbuat baik. Kita tetap harus menjadi terang. Everywhere I go, I will let it shine. Everywhere I go, I will let it shine. Everywhere I go, I will let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This
friends, how are you today? Today we are so grateful because we are celebrating the resurrection of our Lord Jesus. Jesus was tortured, humiliated, and crucified. He suffered a lot. He sacrificed himself because of us, because he loves us so much. 3 days after his death, he rose again. That's our victory as God's children. He's alive. Jesus is alive. Bible said in John 3 verse 16, "For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life." He prepared a place for us. So friends, prepare ourselves because he will come back soon for us who believe in him. Hallelujah! God bless you. God's not dead, no. He's alive. God's not dead, no. He's alive. God's not dead, no. He's alive. I know he's living in me. I see him in my hands. I see him in my feet. I see him in the air. I see him everywhere. I see him in the church. I see him on the street. And I know he's living in me. God's not dead, no. He's alive. God's not dead, no. He's alive. God's not dead, no. He's alive, and I know he's living in me. I see him in my hands. I see him in my feet. I see him in the air. I see him everywhere. I see him at the church. I see him on the street, and I know he's living in me. God's not dead, no. He's alive. God's not dead, no. He's alive. God's not dead, no. He's alive, and I know he's living in me. Kanina, aku mau ngasih persembahan nih kemana ya? Aku juga, Kak. Aku udah bawa banyak loh, Kak. Bawa ke gereja ya, Kak? Oh enggak Kak Rianti, Terus dengerin kemana? ya. Nah adik-adik dengerin juga ya. Adik-adik, Kak Rianti, Kak Rani bisa memberikan persembahan ke nomor rekening yang ada di layar monitor adik-adik. Udah mengerti belum Kak Rianti? Tuh, adik udah ngerti Di belum? transfer ya? Iya. Oke. Nah adik-adik minta papa mama ya untuk mentransfer persembahan adik-adik. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk duduk yang rapi ya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memanggil Tuhan Yesus, sahabat kita yang terbaik. Ayo kita sama-sama bernyanyi. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik, Tuhan Yesus mati buat kita di kayu salib. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai
Bahkan mati selamatkan hidupku. Betapa ku mengasihimu, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati selamatkan hidupku. Betapa ku mengasihimu, lebih dari segalanya. Yesusku, betapa ku mengasihimu, lebih dari segalanya. Yesusku, betapa ku mengasihimu, lebih dari segalanya. Yesusku. Adik-adik, sekarang duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan Kak Manse membawakan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentu luar biasa bukan? Puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa untuk mengikuti ibadah online anak. Adik-adik, hari ini adalah hari sukacita. Kenapa demikian dikatakan hari sukacita? Karena hari ini kita semua memperingati hari Paskah, Minggu Paskah, atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hari ini kakak percaya semuanya sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk mengurapi kita, minta pimpinan Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat, untuk mengerti akan firman yang disampaikan oleh kakak Mansyah. Puji Tuhan, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa ini adalah hari sukacita bagi kami, yaitu hari Paskah. Kami semua adik-adik sekolah minggu boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, sehingga firman yang disampaikan kami boleh tangkap dengan jelas, kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, dan kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus yang menolong kami untuk boleh mengerti semua firman yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Adik-adik simak, dengar firman Tuhan, dan kita akan baca sama-sama. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatkah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa
dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguhnya demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi? Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini katakan bahwa kebangkitan Yesus. Ya, judulnya kebangkitan Yesus. Nah, hari ini firman Tuhan katakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kuburan. Jadi perempuan-perempuan ini gak sabar lagi adik-adik. Mereka lagi tidur, tapi sesungguhnya mereka lagi gelisah. Kenapa mereka gelisah? Karena kepengen cepat-cepat nanti menunggu untuk besok pagi akan pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Tadi firman Tuhan katakan benar. Dan pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Wah, benar juga adik-adik, ketika pagi hari mereka sudah mempersiapkan rempah-rempah dan mereka cepat-cepat ke kuburan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi di dalam perjalanan, mereka melihat siapa ya nanti yang akan menggulingkan pintu kubur Tuhan ya. Mereka berbicara satu dengan yang lain, bahkan mungkin di hati mereka, pintunya kan sangat besar, kita nggak mungkin bisa menggulingkan batu itu. Sementara mereka berpikir, dari jauh mereka melihat pintu kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Lalu mereka berkata di dalam hati mereka, wah, siapa ya kira-kira yang sudah membuka pintu kubur Tuhan Yesus? Lalu firman Tuhan katakan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua malaikat Tuhan yang berbaju berkilau-kilauan adik-adik. Dan pada saat itu mereka sangat ketakutan karena belum pernah bertemu orang yang demikian. Nah, lalu tiba-tiba kedua malaikat itu berkata, katakan di sini, dia katakan gini, kedua malaikat itu katakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Nah, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa. Nah, saat itu perempuan-perempuan ini baru teringat, oh iya, di Galilea dulu dia katakan bahwa dia akan mati, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Wah, mereka sangat bersukacita, mereka sangat bergembira. Mereka mau buru-buru menyampaikan kepada murid-murid yang lain, karena hanya perempuan-perempuan yang ke kuburan itu. Dan setelah mereka sampai kepada murid-murid yang lain, mereka memberitahukan bahwa kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Wah, murid-murid yang lain gak percaya. Masa ada orang yang sudah mati bisa bangkit? Di dalam hati mereka. Tetapi Petrus dengan diam-diam beranjak, berlari ke kuburan. Sampai di kuburan dia lihat dari jauh, benar juga kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Dan dia masuk ke dalam melihat apa yang terjadi. Adik-adik, di dalam tidak ada lagi Tuhan Yesus, tinggal kafan yang tadi membungkus mayat Tuhan Yesus. Dan ketika saat itu juga Petrus kembali kepada murid-murid yang lain. Tapi apa yang dia lihat, dia simpan di dalam hatinya.
Nah, adik-adik, kita belajar hari ini bahwa kebangkitan Yesus untuk kita memperoleh kemenangan. Nah, pertanyaannya sekarang adik-adik, siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari orang mati? Nah, ada firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan karena tema hari ini Roh Kudus membangkitkan. Nah, kita baca di Roma 8 ayatnya yang ke-11 adik-adik. Kita buka Alkitab kita baca kembali firman Tuhan dari Roma 8 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan, nah adik-adik simak ya, baca siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus ya. Nah, di sini dikatakan firman Tuhan, demikian firman Tuhan, dan jika roh Dia atau Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu dan aku. Nah, firman Tuhan katakan begini, Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh Kudus juga yang diam di dalam adik-adik semuanya. Jadi adik-adik yang membangkitkan Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya kepada adik-adik, Roh Kudus itu di mana sekarang? Iya benar, Roh Kudus itu di hati adik-adik semuanya. Karena Roh Kudus itu sungguh manis luar biasa. Dialah yang menolong adik-adik. Bahkan Roh Kudus itu juga yang membangkitkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita simak video yang berikut ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah, adik-adik sudah menyimak video tadi? Iya, puji Tuhan. Nah, kakak mau ingatkan kembali tema hari ini, yaitu Roh Kudus membangkitkan. Membangkitkan siapa? Membangkitkan Tuhan Yesus dari orang mati. Nah, Roh Kudus yang sama juga ada di dalam setiap adik-adik. Roh Kudus yang sama juga yang akan mengurapi adik-adik. Roh Kudus yang akan memberikan kita kuasa. Kuasa apa ya? Kuasa untuk memberitakan Injil. Adik-adik juga dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, karena Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus akan membimbing adik-adik. Roh Kudus akan memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil kepada siapa? Ya tadi, kepada teman-temanmu. Nah, puji Tuhan, adik-adik, firman Tuhan hari ini katakan Roh Kudus yang sama juga akan membangkitkan kita nanti. Nah, karena itu supaya nanti kita dibangkitkan, tentunya kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita harus hidup benar? Ya, benar sekali. Nggak boleh lagi berbohong, nggak boleh lagi, apa ya adik-adik? Ya, kita nggak boleh lagi marah-marah, ngambek, dan sebagainya. Karena apa? Karena Roh Kudus
yang akan membaharui kita. Roh Kudus yang akan mengubahkan semua adik-adik, sehingga adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang akan taat akan firman Tuhan, mengikuti ibadah dan sekolah minggu, bahkan adik-adik yang selalu cinta firman Tuhan. Bersyukur bahwa adik-adik yang luar biasa, dan hari ini hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan, hari Paskah, yaitu Minggu Paskah. Kita sudah menang, Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan maut atau kematian, dan sekarang kita akan memperoleh hidup yang kekal. Apa ya hidup yang kekal? Hidup sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena suatu ketika kelak Tuhan Yesus akan turun. Nah, turun dari surga akan mengangkat kita semuanya, membangkitkan kita semuanya, dan Roh Kudus yang akan membangkitkan kita. Karena adik-adik taat kepada firman, adik-adik yang sungguh-sungguh yang mengasihi Tuhan, atau adik-adik yang rajin mengikuti ibadah. Puji Tuhan, adik-adik yang cinta Tuhan, adik-adik yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan. Nah, disimak ya adik-adik ya. Dari Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 ya. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Firman Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya, firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi firman Tuhan janjikan di sini, firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya dia akan memperoleh hidup. Nah, hidup untuk apa? Hidup untuk kekal. Jadi kekal itu sampai selama-lamanya. Puji Tuhan adik-adik yang sangat cinta firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita diberkati, kita menerima berkat Paskah. Adik-adik mau menerima berkat Paskah? Puji Tuhan, kita semua mau menerima berkat Paskah, yaitu berkat kemenangan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya, dan sekarang dia sudah di surga menyediakan tempat bagi kita semuanya adik-adik. Puji Tuhan, dan kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, sebab dia hidup. Ada hari esok buat kami semuanya, buat adik-adik semuanya. Karena itu kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. Kami mau katakan di hadapan Tuhan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku telah gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Puji Tuhan. Kinalabasa katakan alabasa katakan alabayasi. Uralabasana kota karababa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah korbankan hidupmu bagi kami. Kau mau disalib, kau mau mati, dan kami tahu kau bangkit pada hari yang ketiga. Kami percaya kalau kau lah kebangkitan hidup di dalam kami. Kami juga sudah dibangkitkan Tuhan Yesus. Kami diubah menjadi anak yang diperbaharui dari hari ke hari. Kami mau bangkit Tuhan,
menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Kami juga mau memberitakan bagi teman-teman kami, bagi semua orang, bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah milik-Mu sekarang. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima hari ini urapan yang baru. Mari adik-adik angkat tangannya, kita menerima urapan Roh Kudus. Adik-adik terima Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan segala sesuatu. Firman Tuhan katakan Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus. Roh Kudus yang sama juga ada di dalam setiap hati adik-adik. Roh Kudus yang sama juga akan menolong adik-adik. Roh Kudus yang sama juga yang akan terus membuat adik-adik semakin cinta firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan mengingatkan firman Tuhan. Roh Kudus juga yang akan mengajarkan banyak hal bagi adik-adik sehingga menjadi anak-anak adik-adik yang menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur kami terima urapan yang baru hari ini. Urapan yang membawa kami sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih, kami terima semua dengan penuh ucapan syukur. Dan kami mau katakan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit, Engkau sudah hidup sekarang, dan kami percaya bahwa Engkau sudah ada di surga. Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami semuanya, bagi adik-adik, karena Engkaulah kebangkitan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eternal life, so love the world that he gave his only son.
Eternal life, eternal life, eternal life. Ya, ya, ya. Halo semuanya. Ketemu lagi nih dengan aku. Coba, siapa yang masih ingat dengan namaku? Siapa? Rico? Bukan. Hah? Rocky? Bukan juga. Apa? Bobo? Bukan dong. Oke deh, aku perkenalkan sekali lagi ya. Namaku Ricky. Tapi kalian semua bisa panggil aku si Bubu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku dengar sebagian dari kalian sudah mulai masuk sekolah setiap hari ya? Pasti menyenangkan sekali ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, Miss dan Mister, dan juga kumpul bermain bersama dengan teman-teman. Oh iya, kemarin aku juga ada acara kumpul-kumpul loh bersama keluarga dan saudara-saudaraku. Terus di sana itu ada permainan yang seru banget. Aduh, sakit banget nih. Aduh, kok perutku tiba-tiba kruyuk gitu sih. Aduh. Oh no. Aduh, kepalaku juga tiba-tiba kok mendadak jadi sakit nih. Nyut. Aduh, sakit banget. Oh no. Kenapa ya? Aduh. Tolong. Kasara, tolong. Hah? Siapa itu? Aduh, sakit lagi. Aduh, bikin perutku tambah sakit aja nih. Siapa itu? Aduh, siapa itu? Jangan gangguin aku ya. Sekarang bukan saat yang tepat untuk main-main. Soalnya aku lagi sakit nih. Aduh. Hai, namaku Haha. Hati yang gembira. Aku perhatikan dari tadi kamu sedang sakit ya? Iya, aku lagi sakit nih. Aduh. Aku tahu loh caranya supaya kamu gak sakit lagi. Oh ya? Bagaimana caranya? Coba cepat kasih tahu aku dong. Caranya adalah segera pergi ke rumah sakit. Hah? Rumah sakit? Nggak mau ah. Di sana kan banyak orang yang batuk, pilek, demam, panas, delta, omikron, politron, megatron, Optimus Prime, Bumblebee. Salah ya. Itu mah film Transformers. Pokoknya aku nggak mau deh ke rumah sakit. Aduh, sakit. Hoho, tadi kamu namanya siapa? Haha. Kamu ada cara lainnya nggak supaya aku jadi nggak sakit lagi? Cara lainnya? Ada sih. Ini nih, coba kamu pakai perban kelapa. Maksudku perban kepala ajaib. Sakit kepala pasti langsung hilang. Wush. Diperban sampai satu kepala gitu. Ini mah bukan ajaib.
Bisa-bisa aku malah jadi sesak napas. Terus tambah nyut. Gimana sih kamu, Haha? Dari tadi kok bukannya nolongin aku, tapi malah bikin aku tambah pusing. Aduh, sakit nih. Aduh, nyut. Kasara, tolong. Bu, ada apa sih teriak-teriak terus? Berisik nih. Kak Sarah kan lagi nonton YouTube. Ini nih, ada video bagus tentang Paskah. Perutku sakit banget. Terus kepalaku juga nyut gitu. Pusing. Tadi Kak Sarah bilang Paskah. Oh iya, aku baru inget nih. Kemarin saat kumpul keluarga kan aku ambil banyak telur coklat Paskah tuh. Nah, barusan aku habisin semuanya. Pasti nih coklatnya udah expired. Udah basi. Pantesan aku jadi sakit perut. Aduh. Hush! Ngawur kamu. Bukan coklatnya yang basi, tapi kamu makannya yang kebanyakan. Coba ingat-ingat lagi. Tadi kamu makan berapa banyak tuh coklatnya? Cuma 1 kok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak sih Kak aku makannya. Tapi nggak apa-apa dong Kak. Kita kan merayakan Paskah hanya setahun sekali. Jadi kemarin itu aku ambil telur sebanyak-banyaknya. Dan sekarang udah habis aku makan semua. Nah, itu pasti penyebabnya. Kenapa sekarang kamu jadi sakit perut? Bu. Kamu lupa ya pelajaran sekolah minggu. Yang paling penting di hari Paskah itu bukannya mengumpulkan banyak telur, tetapi ini adalah saatnya kita mengingat karya keselamatan Yesus di kayu salib. Hah? Salib? Iya, benar sekali. Yesus adalah anak Allah. Dia turun ke dalam dunia untuk memberitakan kepada orang banyak betapa besarnya kasih Allah untuk semua manusia. Tuhan juga cinta semua anak kan Kak Sarah? Termasuk aku dan juga sayang Kak Sarah. Iya, Bu. Namun, tiap manusia telah berbuat dosa dan melakukan banyak pelanggaran. Satu-satunya jalan yang dapat mendamaikan kita di hadapan Tuhan adalah dengan kematian Yesus di kayu salib. Ia rela menerima penghukuman atas semua kesalahan yang kita lakukan. Aduh, sedih sekali dengarnya. Yesus kan gak salah apa-apa, tapi kok dihukum di kayu salib? Iya, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Roh Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini nih, tanda kemenangan atas maut. Wow, luar biasa hebat. Sekarang aku jadi tahu Paskah itu kita merayakan kasih Tuhan yang besar dan kuasa kebangkitan Yesus untuk kita semua. Benar,
Roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati ada nih di dalam hati kita, semua orang yang percaya. Jadi, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Selama ini ternyata aku salah ya. Aku malah sibuk mengumpulkan telur-telur coklat di hari Paskah. Kalau begitu, yuk sekarang kita sama-sama merayakan Paskah dan kuasa kebangkitan Kristus. Selamat Paskah teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.